Mas Aziz, saya ingin kaya raya. Saya ingin mendapatkan jodoh dengan mudah. Mas Aziz, saya ingin orang takut kepada saya. Mas Aziz, saya ingin hidup saya beruntung, bermanfaat, dapat uang banyak. Pasang lotre, pasang nomor, langsung dapat. Karena itu saya ingin membaharkan tasbih al-barakah. Anda goblok, saya bilang. Anda nggak punya pikiran. Kalau saya sampai ngomong Anda tolol, itu juga pantas begitu. Karena tasbih al-barakah tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti Anda. Tasbih al-barakah ini jelas di artikel di website kolektorpusaka.com itu diterangkan banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kelebihannya. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa keagamaan, jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa energi positif, seperti halnya mereka yang senang beribadah, senang melakukan kebaikan, sering menebar hal-hal positif, suka bekerja, rajin berusaha, dan juga punya keyakinan tinggi kalau Allah menolong dia. Bukan kaum-kaum rebahan yang ingin kaya instan, yang ingin dicintai orang banyak dengan cara yang mudah, yang berpikiran kalau memaharkan tasbih al-barakah itu mendapatkan rezeki nomplok, togel. Tidak. Mereka yang selalu berpikiran positif, suka beribadah, agamis, itulah yang bisa memanfaatkan tasbih al-barakah dengan mudah. Iya, tasbih al-barakah mempunyai ribu macam kebaikan-kebaikan dan manfaat serta keberkahan yang luar biasa. Ingat, bagi Anda yang ingin mempunyai pikiran instan, dapat jodoh dengan mudah, menaklukkan orang dengan mudah, kaya, rezeki nomplok, tidak usah berangan-angan memanfaatkan tasbih al-barakah, karena itu jelas-jelas bukan untuk Anda. Tasbih al-barakah sebagaimana tasbih pada umumnya, dia terbuat dari kayu pilihan, dan itu melalui ritual-ritual khusus doa dari saya. Kenapa Mas Aziz selalu menggunakan istilah doa? Karena saya berpatokan kepada ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan saya kabulkan. Allah seperti itu, dan apapun tidak mungkin tidak terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi. Seperti halnya innama amrul iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Pasti terjadi. Tasbih sebuah benda yang biasanya dimiliki oleh umat muslim, umat Buddha, umat Katolik, ya untuk membaca tasbih atau pujian-pujian bagi selain agama muslim, agama Islam. Semakin tasbih al-barakah ini dimanfaatkan untuk demikian, maka insya Allah berkahnya tasbih al-barakah ini benar-benar bisa Anda rasakan setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Tapi kan identik dengan orang muslim, Mas Aziz. Kaum muslim, tasbih al-barakah, barokah. Ya, sebagaimana barokah. Tasbih itu memang identik dengan orang muslim. Tapi banyak teman-teman saya yang Buddha, yang Katolik itu memanfaatkan tasbih untuk membaca puji-pujian kepada Tuhan. Selain agama, maksudnya selain non-muslim juga boleh memanfaatkannya. Ya. Apakah ketika sehabis sembahyang, ritual ibadah begitu? Tidak. Setiap hari Anda jualan, Anda ingin mendapatkan target, Anda ingin keluarga langgeng, sesuai dengan arahan saya, Anda bisa manfaatkan tasbih al-barakah untuk membaca pujian-pujian yang bagus kepada Tuhan. Insya Allah berkahnya pun akan lebih banyak. Untuk cara pakainya sangat mudah. Saya mempunyai kebiasaan ya, sebagai kata ganti atau arahan dari saya itu saya wujudkan dalam tulisan buku panduan. Jika Anda ingin berubah hidup Anda ingin memanfaatkan tasbih al-barakah, energi pengasihan, pelarisan, keselamatan, kewibawaan, keberkahan dalam hidup Anda, silakan maharkan tasbih al-barakah. Nanti akan saya sertakan buku panduannya. Ya,
Buku panduannya tinggal Anda baca detail dan Anda pahami. Itu juga sebagai manfaat aktivasi energi dari diri Anda, energi dari tasbih al-barakah. Ketika sudah terjadi aktivasi, maka energi diri Anda dan tasbih al-barakah itu akan menyatu, dan insya Allah keberkahan dari Tuhan akan Anda rasakan luar biasa nantinya. Ingat, tasbih al-barakah manfaatnya itu dari semua hal dan semua yang positif. Apa saja manfaatnya? Kalau dibilang manfaat tasbih al-barakah itu sangat banyak sekali. Tetapi akan saya ringkas. Untuk kekayaan, untuk pengasihan, untuk keselamatan, untuk kewibawaan, untuk hajat Anda, doa-doa Anda yang belum terkabul, dan untuk hal lain yang positif. Semisal Anda ingin berdagang, ingin laris, bisa manfaatkan tasbih al-barakah. Anda ingin hati dan pikiran tentram, Anda bisa memanfaatkan tasbih al-barakah. Anda ingin cepat mendapatkan jodoh, Anda ingin keluarga Anda tentram, sakinah mawaddah warahmah, Anda ingin menjadi kaya raya, Anda ingin lancar rezekinya, Anda ingin ke jenjang karir yang lebih tinggi, Anda ingin naik pangkat, Anda ujian, seleksi, masuk perguruan tinggi negeri, Anda masuk kepolisian. Intinya semua hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan positif, insya Allah dengan wasilah lantaran tasbih al-barakah ini, insya Allah keinginan Anda akan berhasil. Apa saja aturan syarat dari tasbih al-barakah? Tidak ada syarat khusus, tidak ada syarat apapun. Yang pasti kalau Anda sering memanfaatkan tasbih al-barakah untuk zikir, untuk pujian-pujian, untuk baca tahmid, tasbih, atau non-muslim dimanfaatkan untuk membaca apapun, semakin digunakan seperti itu, semakin digunakan untuk hal-hal positif seperti itu, insya Allah energi dari tasbih al-barakah itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ataupun kalau jarang-jarang digunakan, maka energi positifnya akan tetap terjaga. Intinya energinya tidak akan hilang begitu, ya. Pilihannya energinya tetap atau energinya akan lebih. Pada intinya energi dari keberkahan tasbih al-barakah tidak akan hilang. Pengalaman orang-orang yang memanfaatkan tasbih al-barakah alhamdulillah selama ini berhasil, ya, karena seperti itu. Mereka-mereka yang benar-benar memaharkan tasbih al-barakah adalah mereka-mereka yang mempunyai pikiran positif, mereka yang suka memuji-muji kepada Tuhan, mereka yang mempunyai keyakinan besar dalam usaha, mereka yang percaya dirinya tinggi, mereka yang ingin mempunyai jenjangnya yang lebih baik, mereka yang punya keyakinan karirnya akan terus menanjak, dan mereka-mereka yang selalu haus akan ilmu pengetahuan. Artinya mereka-mereka yang ingin belajar, atau mereka-mereka yang ingin memanfaatkan situasi dan kondisi yang menghasilkan cuan, atau mereka-mereka yang punya keyakinan tinggi bahwa dia itu bisa mendapatkan jodoh untuk menaklukkan orang lain. Dan alhamdulillah mereka semua berhasil. Intinya tasbih al-barakah tidak diperuntukkan bagi Anda yang malas melakukan tindakan nyata. Bagaimana harga atau maharnya, Mas Ali? Kalau dibilang orang itu mengukur harga atau maharnya benda spiritual, itu sangat tidak pas, karena benda spiritual seperti hanya benda seni. Berapapun biaya yang dikeluarkan itu terasa kalau orang-orang menilainya itu sebetulnya ya tidak pantas begitu. Tetapi kalau dibilang berapa, saya ngomong sangat terjangkau, tidak tinggi kalau diukur dari biaya, waktu, tenaga, dan pikiran ketika meritualkannya. Ingat, saya kembali menegaskan, saya tidak menjamin berhasil bagi Anda orang-orang yang malas, tidak melakukan tindakan nyata, hanya rebahan, hanya tiduran di rumah, tidak mau bekerja, tidak ada tindakan nyata untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan orang banyak.
itu tidak akan bisa memanfaatkan tasbih al-barakah. Tetapi tasbih al-barakah akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya keyakinan tinggi dalam hidupnya, optimisme, percaya diri, rajin belajar. Semua akan dia bisa rasakan dan manfaatkan. Kalau saya menjamin 100%, saya tidak berani menjamin 100%. Ingat seperti kata-kata saya terdahulu, tidak ada orang yang dalam profesi apapun menjamin seperti hanya dokter mengasih resep, memberikan obat. Saya jamin Anda sembuh, tidak akan. Saya pun seperti itu. Saya tidak akan menjamin 100% berhasil. Karena ini sebagai wasilah atau lantaran. Lantaran ini tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia hanya ikhtiar, tapi keberhasilan itu hanya dari Allah SWT. Ingat, benda spiritual itu tidak bisa mengabulkan Anda. Benda spiritual itu hanya sebagai wasilah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilail wasilah wajahidu fisabilillah ala hukmikum. Orang-orang yang beriman takwalah kepada Allah dengan cara lantaran, wasilah. Karena jika Anda demikian, maka Anda adalah orang yang beruntung. Begitu. Maka dari itu dalam penciptaan proses tasbih al-barakah ini saya melakukan tawasul. Ada ritual khusus saya yang namanya tawasul. Ada proses pengiriman doa khusus, ada menggunakan dupa, ada menggunakan hal-hal yang orang pada umumnya tidak tahu. Iya, itu rahasia pribadi saya. Karena dalam proses penciptaan itu pasti ada rahasia perusahaan. Apa selain saya ada rahasia spiritual saya sendiri. Ingat, tasbih al-barakah adalah sebuah sarana yang luar biasa dan keberkahannya itu sangat besar sekali. Jadi saya harapkan dengan adanya tasbih al-barakah ini Anda rajin memuji-muji Tuhan, zikir, tasbih, tahmid, istighfar, dan juga bisa menjadikan Anda menjadi sosok orang yang berkarakter positif, orang yang suka beribadah, sedekah, menyenangkan keluarga, orang sekitar, orang yang optimis, orang yang rajin belajar, orang yang pandai bersyukur, menikmati apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Termasuk Anda diciptakan sebagai pribadi yang sempurna, punya akal, punya pikiran, dikasih kesehatan, semuanya. Tasbih al-barakah, keberkahan bagi Anda semua. Apakah ada efek samping Mas Aji menggunakan tasbih al-barakah ini? Namanya ada tasbih al-barakah, keberkahan tasbih. Jadi sama sekali tidak ada pantangan ataupun efek samping. Kalau Anda sampai mengharapkan tasbih al-barakah dari orang-orang lain, saya jamin tidak ada di sana. Karena tasbih al-barakah satu-satunya itu dari saya. Itu pasti palsu. Itu pasti dibuat-buat. Itu adalah sifatnya menembak atau mengkopi produk dari saya. Tasbih al-barakah satu-satunya itu dari saya, Mas Aziz, di website kolektorpusaka.com. Dan ingat, kalau ada nomor atau apapun yang mengatasnamakan saya, ini pernah terjadi kemarin. Orang yang mengatasnamakan saya dan dia ngomong kalau menjadi kaki tangan saya, dia melorotin, minta mahar sekian sampai berapa juta. Saya tidak bertanggung jawab karena nomor saya satu-satunya dan termasuk nomor asal pribadi saya itu berada di sini. Itu satu-satunya. Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya selain nomor ini, jangan dianggap, jangan diladenin. Tasbih al-barakah adalah tasbih yang bisa Anda manfaatkan. Ingat, bukan hanya Anda saja orang muslim, tapi non-muslim juga bisa memanfaatkan. Tidak ada efek samping, dan insya Allah menjadikan Anda berkah.